Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ulang kali. Saya Tirta dan ditemani oleh Kakak Alek atau disebut Bang Alek. Bang Alek, Jadi hari ini kita kedatangan dua head unit lagi ya guys, masih sama, Mobiletech dan Orca. Dan yang kali ini kita ngebahasnya yang speknya 4 GB. Kalau yang kemarin 2 GB, yang sekarang adalah yang 4 GB. Yang dimana kalau di Mobiletech ini harganya 3 jutaan ya? iya 3 jutaan. Kalau Mobiletech, yang ini yang Orca 3 juta kurang dikit. 3 juta kurang dikit? Iya, Oke, betul. berarti range tuh 2 juta gendut sampai 3 jutaan. Kita buka dulu di sini. Nah, ya tarik. Sip. Oke. Jadi di boxnya ada apa aja sih? Ini kalian bisa lihat ntar ada flat lay-nya di atas. Ada kartu garansi dari Mobiletech, panduan pengguna. Ini styrofoam biar nggak rusak ketika pengiriman. Bracket, ada bracket di sini. Bracket kaki ya. Ya, perkabelan. Terus, oh ini ada ini ya apa? Oh ini converter ya USB ya. Ya. USB, converter, Pokoknya perkabelan lah ya, gitu Iya, semua. soket-soket udah ada semua. Dan ini head unitnya, polosannya guys, plastiknya. Kita buka dulu. Nah ini, dengan tombol-tombolnya ada di sebelah kiri kalian ntar. Kalau misalnya udah pesan di head unit. Terus, oke lah. Ini ada penjelasannya di sini, ada Mobiletech. Dan sifatnya stiker aja sih. Nah, Terus ya ini dari Mobiletech ya? Mobiletech. Mana yang Orca? Nah, ini Orca. Kita buka aja langsung. Dapatnya apa aja sih? Wah, agak susah ya. Nah, ini udah susah ya, langsung gini ya. Oke. Langsung mentahan gini ya. Oke, di sini ada pertama kartu garansinya lebih tebal ya daripada Mobiletech. 3, ya, 3 lembar. Ini buku panduan. Panduan. Buku panduan punya pacar ini. Tapi di sini bracketnya ada yang beda nih Apa tuh? sama yang si Mobiletech tadi. Heeh. Tadi dia agak kayak bentuknya L gitu ya. Bentuknya L, Kita lihat ya. gitu ya? Iya. Masa sih? Perasaan lu aja kali? Enggak benar. Iya, kayak gini. Ya. Kalau dia flat gini ya bracketnya. Ya karena ini kali, beda head unitnya bentuknya kali. Iya, mungkin beda Iya. ya. Gitu. Dia perkabelan juga ada komplit. Ada optikalnya juga. Oke. Jadi buat yang nanya, ini soket-soket mobil mana? Jadi setiap mobil tuh soketnya beda-beda guys. Jadi pastiin aja kalau kalian beli head unit, supaya nggak potong-potong, kalian harus beli soket yang sesuai dengan mobil kalian, gitu. Soketnya per brand ya biasanya beda. Iya. Jadi ada beberapa brand yang kalau misalnya kalian dipotong kabelnya, itu bisa garansinya angus. Maksudnya, ya garansi ya. Ada garansinya, pokoknya angus. Jadi kalau bisa pastiin cari soketnya atau nanya ke tempat kalian beli head unit, udah include soket atau belum. Kalau misalnya harus beli soket atau nggak bisa sama frame-nya. Biasanya frame udah include soketnya guys, ya. Betul. Nah ini head unitnya tampilannya ya guys. Plastiknya Orca nih, cakep. Iya. Kita buka. Wah, Wah, tampilannya wah sih keren cakep nih sih. tampilan ini ya belakangnya ya. Lihat guys. Kayak Vega Gaming ya. Iya, luar biasa sana tuh. Yang buat gua dari kemarin kagum sama Orca ini, di belakangnya tuh ada embossnya Orca gitu. Dia niat ya untuk niat, bikin yang ini ya, casing belakangnya. Meskipun kita nggak akan liatin juga gitu. Cuman waktu unboxing tuh, wih gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian cuma beli head unit langsung dipasangin, ya nggak akan tahu sih ada beginian. Yang penting kan udah langsung pakai ya. Jadi sebenarnya ini fitur yang penting nggak penting sebenarnya. Penting nggak penting lah Cuman ketika dibuka ya ini feel keren aja. Wih gila Orca nih gitu. Karena kalau udah kepasang di mobil juga nggak akan kita lihat Iya ya. kan kepasang lihatnya begini. Iya. Terus ini juga beda ya, kalau yang tadi Mobiletech antara ada tombol-tombolnya sebelah kiri, ini sebelah kanan.
Jadi mungkin biar deket ke setir kali ya. Ya, bisa. Iya nggak sih? Betul. Oke. Tadi kan kita udah unboxing ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat tampilannya, UI-nya Oke. sama spesifikasi performa ya. Performa. Kurang lebih ya dari head unit di MobileTech dan Orca. Di sini UI pertama dari Orca ini warnanya agak darky ya. Oke, darky. Darky itu Kalau jarang mandi ada darky. dia agak gelap gitu Iya. ya. Gelap, nggak banyak warna yang dimasukin lagi selain hijau, kombinasi hijau dan biru. Iya. Di sini untuk tampilannya Orca gua sih Ada suka. widget apa aja? Widgetnya di sini ada application, YouTube, Maps, setting dan phone. Tapi ini agak ada yang mengganggu ya dari Apa tuh? Orca ini. Ini ikonnya gede-gede banget ya. Tapi emang harusnya begini. Mungkin ya. emang ciri khasnya seperti Ciri itu kali. khasnya dari Iya. head unit ya. Soalnya kan kita lagi di mobil nih, sebisa mungkin navigasinya yang gede-gede gitu kan ya. Betul. Berarti agak beda ya sama yang di MobileTech. Iya. Kalau yang MobileTech ini di UI awalnya udah ada lagu yang lagi di play, maps, radio, terus ada list aplikasi terakhir. Terus kalau dari warna sih gradasinya dari ungu ke biru gitu ya. Terang ya. Iya, lebih terang sih, lebih jernih juga sih. jernih ya. Iya. Terus ikonnya juga kecil-kecil nih. Iya, kan kecil. Coba kita buka list aplikasi kali ya. List aplikasinya ada apa aja. Nah, ini Di sini baru nih kelihatan nih perbedaannya. ya lagi. itu lebih kayak iPhone ya. Iya, lebih kayak iPhone dan dia Iya, kan? konsisten loh dari icon yang di awal Hah? ke icon di apps ini, apps Yang di layar depan sama yang di list aplikasi sama iya, di sama. size-nya ya. Betul, iya. Kalau ini beda sih, lebih gede. Lebih gede ya. Awalnya di desktopnya itu lebih kecil, terus ketika ke list aplikasi lebih gede. Dan langsung ada tampilan namanya ya. Smooth nggak nih ganti-ganti aplikasinya? Nah, ini kita lihat ya smoothnya ya. Dari Iya, lancar-lancar juga ya. lancar-lancar aja. Iya. Kelancarannya lancar-lancar aja. Oke aja. Terus Jalannya sama. yang kita tahu tiap head unit ini kan udah basisnya Android ya. Betul. Berarti harus lihat versinya dong. Betul sekali. Coba kita lihat dari setting. Di sini Orca punya Android 12. Lumayan tinggi ya Wah, Android 12. ini masih Android 11 nih. Ini masih Android. Kalah dong ya. Kalah. Sama Kalau MobileTech dari ya. sisi versi Android. Versi Androidnya. Tapi bener nggak sih? Karena beberapa dengar-dengar rumor bahwa OS Android ini bisa disuntik sebenarnya. Bisa, memang bisa. Bisa ya? Bisa. Biar ceknya bener pakai apa? Bisa pakai sisi cleaner. Si cleaner ya? Cleaner. Oke. Tuh. Ini kita udah pasang si cleanernya. Kita coba buka ya. Kita lihat langsung ya di sini ya sistem info ya. Sistem info. Di sini wow, Androidnya ternyata 10 nih, turun 2 versi. Wah, ini sih asli sih. Ini Android 11. Itu asli Android 11 ya. Wah, jadi ini sebenarnya aslinya Android 10. Ini Android 10 Yang base-nya. disuntik UI-nya Android 12 Iya, gitu. betul. Kayak gitu. Waduh. Kalau di dusnya ini Android berapa? Di sini di dusnya, di boxnya ini nggak ada ya guys. Cuma tulisan Android. Keterangan Android berapanya nggak ada. Kalau di Orca. Kalau di MobileTech ada sih nggak? ada Android Boleh 11. Ini ya guys. Kalau di MobileTech udah jelas Android 11. Jadi dia tidak tipu-tipu. Nah, Kalau ini nggak ada detail Androidnya berapa, cuma Nggak ada ada ya? Android head unit gitu aja. oke. Kalau cek RAM-nya gimana RAM-nya? RAM-nya di sini kan detailnya dia RAM 4 GB ya guys. Bener nggak? Ini bener sih. MobileTech sih bener 4 GB. Sama 4 GB betul. ROM-nya juga 64. Kalau yang MobileTech bener. Bener. Yang si Orca ini 128. Oh. RAM-nya 128 betul sama. Oke. Buat apa sih ROM gede-gede? Emang kepake ya? Kepake sih Pak sebenarnya Iya. kalau memang buat nyimpen data nggak perlu cabut colok flash disk. Iya. Itu bisa aja nyimpen Oh, video oke. kita kenangan kah atau video Kenangan. kenangan keluarga. Kenangan seperti keluarga, itu kan. oke. Itu memang bisa ada fungsinya, tapi Iya. nggak terlalu berfungsi banget. Oh, jadi penting-penting nggak penting. Penting gitu nggak ya? penting, Oke, betul. oke. Dan sebenarnya ROM 64 ini udah cukup sih. Udah cukup ya sebenarnya Udah ya? cukup banget soalnya paling kan ROM itu dipakai mentok-mentok buat Install aplikasi. iya buat Tapi aplikasi apa sih kita pakai? Spotify udah ada. Netflix kalau nonton udah ada. atau catch dari YouTube atau dari video streaming yang lain kan disimpan di Oh, situ iya, kan. iya. Kita cek pakai AIDA 64 ya.
ke sistem. Iya. Di sini di AIDA 4 RAM-nya terbaca 4 GB. Oke. Si itu juga 4 GB ya, Mobiletech ya. Sama. Terus coba masuk ke CPU, Pak. CPU. Masuk ke CPU. Di sini CPU-nya dia si Orca pakai ARM Cortex. ARM itu CPU rancangan dari Qualcomm. Oke. Dengan detailnya ini 8 core ya. 8 core atau octa-core dengan speed 2600 MHz ya. Oke. Ini sebenarnya harusnya soft banget nih. Harusnya bagus Smooth banget, ya? smooth banget. Harusnya top deh pokoknya. Oke. Harusnya ya. Iya. Kalau di si yang Mobiletech tuh prosesornya masih MediaTek Helio P22 yang dimana mentok ke 2 GHz ya. 2 GHz ya. Iya. Terus octa-core juga tapi 4 yang 2000, 4 lagi ya 1500. 4x2 berarti ya. Iya. Arsitekturnya, betul. Tapi ini Pak, yang gue dengar ya. Dengar. Ada juga nih yang nyuntik spesifikasi. Buset, serius? Ada. Jangankan itu nih, HP juga ada. HP juga ada? HP juga ada. Kayak ini ya, Apple KW gitu ya? Iya ada. Jadi nyuntik spesifikasinya ya. Kayak di sini kita kan di sini detailingnya udah 8 core ya, 8 core ya si Orca ini. Nah, tapi kita mau ngelakuin AnTuTu benchmark untuk meyakinkan. Ini sih bukan nggak penting sih AnTuTu benchmark untuk meyakinkan. Coba ngetes aja gitu. Ngetes aja untuk meyakinkan apakah benar ini 8 core dengan susunan dari ARM Cortex Qualcomm gitu. Qualcomm kita akan tes dengan skor berapa dia dapat gitu. Dan biasanya setahu saya Qualcomm ARM A53 ini bisa dapat 200 ke atas skornya. Harusnya 200.000 ke atas ya? 200.000 ke atas. Jadi nggak usah tunggu-tunggu lagi, langsung kita coba tes. 20.000 ke atas, sorry revisi. Set. Kita tes. Nah, hasil tesnya ada di sini ya guys. Iya. Jadi yang Mobiletech berhasil dengan nilai 100 ribuan, 150 ribu atau something lah. Sedangkan kalau yang di Orca ini gagal terus guys. Kenapa gagal? Nggak tahu, ini looping terus. Ketika pas lagi processing mengetes CPU-nya ya guys ya, itu selalu crash. Jadi udah 62% terus itu crash ulang. Crash begitu. 62% ulang. Kalau di RAM-nya lancar, di GPU-nya lancar. Nah, pas masuk sesi tes CPU, itu nge-crash. Oh, berarti belum deket guys. Nah, itu saya juga nggak ngerti lagi tuh ya. Itu saya nggak ngerti lagi gimana bisa si octa-core ini dites dengan AnTuTu benchmark langsung crash. Iya. Itu menjadi pertanyaan Jadi lebih. ada pertanyaan lebih ya. Cuman balik lagi kalau buat gue pribadi, spek-spek kayak gitu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena kita nggak ngeliatin spek. Kita tuh pengennya ngerasain ketika udah pasang head unit yang baru, bisa apa? Apple CarPlay misalnya. Bisa ngurusin ini DSP nih supaya tahu kita mau tipe soundingnya seperti apa gitu, sama navigasi lah paling, sama denger lagu doang. Overallnya user experience kita ketika menggunakan head unit ini. Betul. Jadi apakah ini penting buat kita? Nggak terlalu penting amat sih. Yang penting smoothnya nggak nge-lag gitu. Nah ngomong-ngomong DSP, coba dicek DSP-nya ya. Yuk kita harusnya cek setiap head unit ada DSP-nya. Ya, kalau nggak buat apa nggak gantian? Betul. Jadi kita di sini bisa atur suara dari speaker bawaan mobil kita. Oke. Di sini ada berapa band? Di sini Orca punya 32 band. Orca 32 band, Mobiletech juga punya 32 band. Terus kita lihat template-nya di sini ada 8 tanpa yang custom ya. Tanpa custom 8. Kalau di sini tanpa custom cuma 6. Waduh. Jadi mungkin buat kalian yang emang nggak terlalu fasih untuk menggeser-geserkan ini frekuensi lagu, suara, pakailah yang udah ada. Iya, template-nya ya udah ada ya. Kebetulan Mobiletech punya lebih banyak version. Gitu. Kedua head unit ini udah built-in voice command. Oh ya? Iya. Yang bener lu. Jadi ini nggak susah nih kalau. Coba dicek. Buka radio. Wih, kan? Bener loh. Jadi nggak sulit ketika kita. Tapi cepetan Mobiletech punya. Ketika kita berkemudi gitu kan. Itu kan susah ya kalau sambil tap-tap layar, bahaya juga ya. Bahaya. Untuk
akses head unit ketika Saat kita berkendara malah mencet-pencet gitu kan, nah. nanti jadi nggak fokus nyetirnya. Betul. Nah, jadi di sini ada solusinya nih. Apa tuh? Yaitu voice command itu. Kembali ke desktop. Nah, Sorka nggak mau nih. Kembali ke desktop. Nah, jadi itu ya salah satu fitur kelebihan ya dari head unit kedua head unit ini ya. Nah, gue pengen kalau udah pakai voice command, bisa nggak gue sembari milih-milih lagu, bacain lirik, sembari navigasi, bisa nggak? Kita tes kali ya. Iya, coba ya. Penasaran Katanya ya. sih ada split screen-nya. Ini split screen udah beres. Terus kita ada fitur lagi sebenarnya di situ ada yang namanya Apple CarPlay atau Android Auto. Apple CarPlay dan Android Auto. Biasanya Betul. kalau Android Auto tuh udah kebanyakan pasti bisa ya. Bisa, betul. Nah, kita tuh mau testingnya adalah di Apple CarPlay. Ya, kita tes ya langsung ya. Di Orca dan MobileTech ini lagi proses ya. Nah, udah masuk nih. Kita lihat ya. Ini device-nya beda nggak? Apa sama? Sama-sama iPhone 12. Sama iPhone 12 ya. Google Maps kebuka. Ini agak lagging ya. Nggak lagging ya? Iya, agak lagging nih. Waduh. Waduh. Ini sih lancar sih MobileTech punya. Tuh. Agak lagging nggak guys? Oh. Yang tadi yang kita bahas di Antutu Benchmark tadi. Oh. Itu ngaruh ke situ sebenarnya. Jadi ini tuh ngaruh juga dari prosesor sebenarnya. Ngaruh Ya? sebenarnya dari prosesor. Gitu. Sedikit pengaruh ya. Oke. Nah, tuh. Dia agak lagging nih guys. CarPlay-nya udah kita tes bisa dua-duanya ya. Iya, ini bisa aman. Ini Cuman bisa, yang ya. hasilnya di Orca ini agak nge-lag ya. Agak nge-lag, betul. Tapi kalau yang di MobileTech so far lancar. So, lancar ya. Oke. Aplikasi-aplikasi bawaan dari tiap head unitnya. Oke, boleh. Dari MobileTech dulu deh. Iya. Ada Car Assistant, ini DSP-nya ada kalender, email, jam, Chrome, gallery. Basic-basic Android ya? Ya, basic Android itu semua pada umumnya. Pada umumnya ya. Ini juga Dia ada Play Store juga ya? lah. Ada Play Store-nya. Ada Play Iya. Store-nya. Netflix sudah ada. Netflix sudah ada. Disney di udah ada. Sini di Orca, Netflix ada juga. Disney nggak ada dia. Nggak ada di ya? Orca, Oh, betul. dia belum ikut ke kubunya Disney berarti. Iya, sebenarnya bisa sih tinggal install aja sih. Install aja ya. Oh, udah ada Play Store ya? Iya, udah ada Play Store. Oke. Cuman agak ribetnya itu Play Store ya. Kita harus login pakai Pas Gmail login terus masing-masing ya. pasti minta update ya. Betul. Nah, kalau pengalaman gua ya beli head unit yang Android gini, gua nggak pernah mau install update-nya. Jadi udahlah settingan dari pabrik aja gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kalian mau install aplikasi-aplikasi di head unit, biasanya kalau gue sih nyari APK-nya aja. Oke, jadi overall gimana, Bang Alek? Overall, gue lebih suka produknya MobileTech sih sebenarnya. Oke, dengan harga sekian dapetnya kayak begini ya? Iya, nanggung lah. Istilahnya ini kan 2 juta lebih atau 3 juta kurang ya kan. Iya. Dengan spesifikasi yang kayak gini ya, kalau kita juga nggak nyaman ya kalau lagi scrolling head unitnya kayak aduh lemot nih, aduh ini kenapa ngehang nih ya kan, bermasalah juga kita juga kesel ya kan. Iya. Ya mending sekalian aja beli yang mahal gitu loh. benar, dengan benar. kenyamanan, dengan enak, nggak nge-lag lagi gitu kan, nggak Iya. nge-lag lagi. Iya. Pokoknya gue prefer ini sih. Prefer yang mana? Prefer si mobile. MobileTech? Oke. Jadi kalau buat gue balik lagi ke kebutuhan kalian dan budget kalian. Kalau misalnya ternyata budgetnya masih di 2 jutaan, tapi pengen lebih daripada yang 1 jutaan, boleh beli yang Orca. Dengan spek yang seperti ini. Memang apa adanya, ala kadarnya, dan emang ya fasilitasnya seperti itu. Jadi memang ada harga, ada barang. Kalau misalnya kalian punya budget lebih, 3 jutaan, bisa ngambil MobileTech yang sebenarnya speknya nggak beda jauh, tapi ketika dipakai rasa nyaman menggunakan head unit itu tuh beda gitu loh, ya nggak? Betul. Iya. Oke, jadi buat kalian, buat yang nanya-nanya pengen mau beli head unit dengan harga 2 juta atau 3 jutaan, ya 2 jutaan balik lagi, gue sih akan nyurunin Orca. Orca ya. Kalau masih udah ada budget 3 jutaan, ambillah di MobileTech. yang MobileTech. Nah, tapi berikutnya gue juga akan ngebahas head unit yang lainnya di harga yang serupa. Lagi ngumpulin budget dulu karena masih belum ada yang nge-sponsorin soalnya. Jadi kalau Boleh lah. misalnya ada brand-brand kalian yang pengen dibahas sama gua atau sama Bang Alek,
bisa dikirimin aja ke gua. Nanti coba gua bahas dan dibandingin dengan head unit yang udah gua punya. Betul. Oke? Oke, cukup sampai sini cerita kita. Ya, oke, terima kasih Bang Ale Iya, udah nemenin sama-sama. saya. Siap. Karena saya sendirian mulu dari kemarin, sekarang ada temennya Bang Alek ya Iya, buat betul. ngebahas head unit, karena ada 2 head unit, masa nggak cuma sendirian yang bahas Iya, ya. iya. Harusnya ada 2 orang ya nggak sih? Betul.